Assalamualaikum teman-teman kelas 6 Damaskus. Bertemu kembali bersama Miss Eva dalam pelajaran fikih. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Yuk, tangannya diangkat. Sikap berdoa dengan baik. Kita mulai belajar hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran sebelumnya, Miss Eva telah menjelaskan tentang makanan dan minuman halal dan haram. Kita review sedikit ya. Jadi, makanan halal itu apa sih? Ya, makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Kemudian, minuman halal itu apa sih? Minuman yang suci atau bersih dan baik untuk diminum, tidak beracun, tidak merusak tubuh, dan tidak mengandung khamar. Selanjutnya, makanan haram itu apa sih teman-teman? Semua jenis makanan yang dilarang dimakan oleh Allah. Oke, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang sikap seorang muslim terhadap makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman halal adalah kegiatan untuk memenuhi tubuh kita. Dalam agama Islam, kita diperintahkan untuk memelihara diri dan menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satunya dengan cara memakan dan meminum yang halal. Teman-teman, kita tidak boleh menyakiti tubuh kita dengan cara tidak makan atau memakan makanan yang tidak baik pada tubuh kita. Makanan yang halal juga harus termasuk makanan yang baik. Contohnya seperti misalnya teman-teman memakan ayam. Ayam tersebut jenisnya halal, tetapi teman-teman mempunyai alergi terhadap ayam. Berarti makanan itu tidak baik untuk teman-teman meskipun makanan tersebut halal. Dengan kita makan makanan yang halal, makanan tersebut akan bernilai ibadah jika diniatkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri, serta agar kita semakin kuat dalam beribadah kepada Allah. Makanan yang bernilai ibadah harus kita dapatkan dengan cara yang halal. Apabila kita mendapatkan makanan yang halal itu dengan cara yang tidak halal, maka makanan tersebut menjadi haram dan tidak baik untuk tubuh kita. Selanjutnya, ada 4 hal yang harus teman-teman perhatikan dalam makan. Yang pertama, membaca doa sebelum makan atau membaca basmalah terlebih dahulu. Teman-teman sudah tahu dong bagaimana cara membaca doa mau makan. Yuk kita praktikkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang selanjutnya, makanlah ketika sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi, teman-teman,
Tidak boleh memakan apabila teman-teman perutnya sudah penuh atau sudah dalam keadaan kenyang. Kalau teman-teman dalam keadaan kenyang masih makan, itu tandanya teman-teman tidak bisa menahan hawa nafsu. Yang ketiga, memakan makanan yang bersih, sehat, bergizi, dan yang pasti halal. Makanan yang kita makan adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan kesehatan kita. Oleh sebab itu, makanan tersebut harus yang bersih, sehat, dan mengandung cukup gizi, kemudian halal. Jadi, apabila ada makanan yang kurang bersih, teman-teman tidak boleh memakannya ya, karena nanti perut teman-teman akan sakit. Selanjutnya, dalam mencari makanan, kita harus mencari dengan cara yang halal. Jadi teman-teman tidak boleh kalau teman-teman itu mendapatkan makanannya dari hasil mencuri atau teman-teman mengambil tanpa bilang-bilang atau teman-teman meminta secara paksa makanan yang bukan milik teman-teman. Itu tidak boleh ya. Selanjutnya, sikap Muslim terhadap makanan haram dan makruh. Sebaiknya, teman-teman yang solih dan solihah dapat menghindari makanan yang haram. Contohnya seperti apa? Makan makanan yang sudah dilarang oleh Allah. Betul, contohnya seperti daging babi, kemudian darah, kemudian makanan yang didapatkan dengan cara yang tidak halal. Berikutnya, mengurangi makanan yang makruh. Teman-teman, tidak boleh terlalu banyak makan makanan yang makruh. Contohnya, makanan yang makruh itu adalah yang menimbulkan bau kurang sedap seperti petai atau jengkol. Nah, apabila teman-teman terlalu banyak makan makanan yang makruh, akan menimbulkan akibat yang kurang baik. Contohnya, orang menjadi terganggu apabila teman-teman terlalu banyak memakan petai atau jengkol. Jadi, orang lain merasa terganggu dengan aroma dari bau petai dan jengkol tersebut. Pelajaran hari ini sudah selesai ya. Yuk kita review sebentar. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam makan, yaitu berdoa sebelum makan, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Selanjutnya, makan makanan yang sehat, bergizi, dan halal. Dan yang terakhir, makanan yang kita cari harus dengan cara yang halal. Yuk kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.